Stronger together stronger. Assalamualaikum, halo Sobat Febi. Nah, aku mau curhat nih. Aku itu akhir-akhir ini sering banget scrolling HP. Kalau misalnya menurut Ibu, ada nggak data yang tentang kayak orang yang scrolling HP gitu? Assalamualaikum, Mbak Mila. Oh, Mbak Mila enggak ya? Iya. Mila. Mbak Mas apa? Mas Kiano. Mas Kiano, namanya keren banget. Orang Feby gitu loh ya. Jadi kita itu podcast ini temanya apa? Digital digital fasting. Puasa HP, puasa digital, puasa scroll biar dapat pahala, investasi akhiratnya banyak. Datanya ternyata mahasiswa itu menghabiskan waktu 4 sampai 6 jam untuk medsos saja. Banget ya, Bu. Iya. Dan itu namanya rugi. Karena apa? Yang kita kan apa? Kalau Feby itu belajar investasi, kemudian produktif, ya kan? Iya. Menabung, keuntungan, return on investment. Oh, iya, iya. Kok malah dihabiskan untuk sesuatu yang sia-sia? Dilakukan anak Feby bulan puasa nisan. Wah, kacau. Itu nggak produktif. Kalau kayak gitu mending kita itu ngapain ya Bu kalau lagi puasa gitu? Kan scroll juga harusnya kan ada manfaatnya juga. Lah, Lebih baik makanya harusnya itu diantara tipsnya itu ya. Jadi digital fasting itu bukannya meninggalkan atau membuang HP kita, enggak. Ya, kita tetap ya aktif, tapi kita kendalikan. Ya, kendalikan berarti setidaknya satu, kendalikan ya. Bukan membuang ya, tapi kendalikan. Berarti satu, pertama itu ada puasa untuk tidak memakai gadget. Paling enak itu ya, puasa gadget itu berarti habis berbuka sama setelah sholat subuh. Tapi itu kadang kayak kita itu nggak sengaja ya, Bu. Hmm. Kayak udah terbiasa gitu loh, Bu. Kalau misalnya habis bangun tidur buka HP, terus habis itu kayak kelanjutan lihat TikTok atau IG kayak gitu, Bu. Lah, Nah, itu yang namanya kecanduan. 4 sampai 6 jam itu namanya kecanduan. Kemudian kita ngeles, enggak kecanduan kok, Bu. iya. Hanya enggak sengaja, hanya membuka notifikasi. Itu sebenarnya kecanduan, hanya sebentar kok. Ya, ini kan contoh ada anekdot ya. Niat ingsun mau taraweh jamaah di masjid. Ternyata habis berbuka itu kan sambil santai ya, menurunkan perut karena tadi udah berbuka kan, udah sholat maghrib. Bukalah video TikTok. Video pertama apa? Tentang ciri perempuan sukses. Wah, penasaran kan? Habis itu buka lagi apa? Cara kaya sebelum umur 25 tahun. Penasaran kan? Penasaran. Habis itu kemudian sebenarnya ada tuh TikTok podcast apa? Konten yang tulisannya kalau Anda masih buka ini berarti Anda itu pengangguran. Saja nih tersinggung tapi penasaran. Lihat jam ternyata sudah jam 10. Habis itu nggak merasa berdosa tuh si mahasiswaku malah kalau begini berarti pertanda saya itu berarti nanti qiyamul lail aja, sholatnya nanti dibarengkan tahajud tarawehnya, buka lagi HP mas, bablas sampai jam 12. Iya, sering banget kayak Kan kui mila tenan kui apa kayak ki setelah jam 12 kan tidur tuh ya, ketiduran bablas akhirnya tiba-tiba alhamdulillah masih keduman sahur, ngeles maneh. Wah, kalau begini ya berarti nanti aja tahun depan saya tak niat lagi mau mengisi Ramadan dengan lebih produktif. Seenaknya ngomong kayak gitu. Ya. Padahal gimana, Mbak? Kalau dari segi ekonomi, Mbak? sebenarnya saya termasuk orang yang merugi. Merugi ya. Ya, Karena tidak memanfaatkan waktu dengan baik. padahal Allah sudah mengingatkan tentang nilai waktu dalam surat Baqarah. Al-Asr. Surat Al-Asr ayat 1 dan 2. Wal asri innal insana lafi
khusr. Loh, Mas, demi masa sesungguhnya semua orang itu berada dalam kerugian. Kalau orang ekonomi, rugi itu langsung kembalinya kemana? Setidaknya pendekatannya bisa dari opportunity cost. Apa itu opportunity cost, Mas? Ya peluang. Biaya peluang. Artinya apa? Kalau waktu yang ada itu kita manfaatkan untuk membuka scroll HP, berarti ada waktu yang tidak keduman waktu untuk belajar, untuk gawe materi lebih berkualitas. Mahasiswa aku sering begitu. Masa disuruh buat materi standar banget, kan nggak asik gitu loh. Ya. Kemudian tidak ada waktu untuk ngaji. Ya. Atau setidaknya tidak ada atau tidak cukup waktu untuk tidur yang berkualitas. Tapi Bu, kalau misalnya kita kan kebiasaan scroll HP, kalau kita belajarnya itu dari HP gimana Bu? Misalnya kalau kita scroll itu kita justru belajar ngaji, terus lihat mini podcast yang tentang ekonomi mungkin gitu Bu. Ya, itu tadi datanya 4-6 itu untuk medsos. Mulai TikTok dan lain sebagainya. Nah, kalau untuk yang bagus-bagus kenapa tidak gitu loh. Makanya aku suka. Jadi saya orang yang tidak, ini memang sudah ada AI ya Mas ya, kecerdasan buatan. Kalau saya manfaatkan gitu loh, tak ajari sak promnya gimana gitu loh. Jadi kalau untuk itu nggak apa-apa, tapi kan jangan terlalu percaya sama AI itu, apapun namanya lah Mas ya, tetap harus merujuk kepada literasi bukunya. Jadi minta di situ link-linknya. Jadi linknya langsung klik, kamu pelajari bukunya gitu. Tapi biasanya kan orang-orang pakai AI kan nggak dipikir lagi Bu, asal Bu. asal comot. Itu yang aja salah. biasanya. Ya, itu yang salah. Karena AI itu kan sistem algoritma ya. Jadi kalau dia misalnya tanya bagaimana hukumnya wudhu, maka dia mencari dari data yang masuk. Ya, dan itu saya sering membuktikan sering salahnya. Iya Bu. Yo, apalagi saya kalau ngajar kompilasi hukum ekonomi syariah, wih pasal-pasalnya udah cocok. Kalau saya marah, hei kamu ngawur gitu, oh iya saya lebih teliti lagi. Berarti memang lebih tepatnya kita itu memanfaatkan waktu itu bukan cuma tentang kayak untuk sosmed, HP, tapi untuk kayak membaca buku gitu ya Bu. Ya, Apalagi kalau misalnya iya. bulan puasa. Ya, bulan puasa itu ya kan dalam Al-Qur'an ayat 185 itu syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Oh, Jadi ini loh bulan khusus untuk mempelajari Al-Qur'an, untuk membaca Al-Qur'an. Bukan bulan untuk begadang medsos. Harusnya pakai target, Mas. Targetnya gini. Oh, saya harus setidaknya khatam Quran berapa kali dalam bulan Ramadan. Makanya saya di mahasiswa tak tanya, sudah tanggal 19, sudah tanggal 20, kamu sudah berapa juz? Jadi tadi karena ini pertemuan terakhir gitu ya, tak catet di pada ketawa karena alhamdulillah ada yang mahasiswa loh ya, yang cowok-cowok itu kan ngaji di musola. Jadi Bu, kalau di musola saya sudah khatam Bu sekali, tapi kalau yang sendiri saya baru juz 1. iya Bu. Kayak kurang istiqomah gitu Bu. Gimana terusan Bu kayak gitu? Ya makanya tadi, jadi pakai landasannya orang Febi ya. Iya. Jadi orang Febi kan butuh investasi yang menguntungkan ya. Iya. Jadi ROI-nya itu ya diterapkan di sini gitu loh. Jadi kalau Anda mau nyekrol HP ya, Iya. alihkan baca Al-Qur'an. Oh, gitu. Semoga dapat hidayah. Biasanya ngapunten kalau nggak ada hidayah, itu rasanya lo kudu buka HP terus kok. Ya, buka satu halaman, kamu semoga dapat hikmahnya itu insya Allah Mas. Kalau manusia bener ya, rezeki yang masuk dalam darahmu adalah rezeki yang halalan thayyiban. Itu nanti ada keinginan untuk baca terus. Nikmat, nggak belibet itu loh. Ya, satu halaman akhirnya terus gitu. Pakai target itu. Gitu ya. Jadi kerugian tadi, dalam kerugian bukan kerugian materi Mbak, kerugian kesempatan. Kemudian sebenarnya apa, ada nilai apa tadi? Attention ya, Iya. attention ekonomi ya. Attention ekonomi itu apa Ibu? Nah, itu dalam ekonomi digital itu ada attention ekonomi. Artinya apa? Kalau kita scroll dalam 1 jam, jadi Ya. perusahaan medsos ya, apapun itu tuh
lagi mengambil hal yang paling berharga dari diri kita. Apa itu? Perhatian kita. Jadi mereka itu, perusahaan-perusahaan medsos itu nggak menjual barang, nggak menjual apa-apa mas, tapi menjual perhatian kita kepada para pengiklan. Jadi kalau kita scroll atau di depan medsos itu sampai 1 jam, itu pada dasarnya kita itu lagi bekerja gratisan untuk algoritma. Rugi banget ya kita Bu ternyata. Rugi. Ya setidaknya ayo sadar di kita itu. Nanti kalau sudah sadar nih ngaji ya, mendengarkan Bu Im, tiba-tiba ya lumayan. Nah ini tambah nih. Ya supaya orang-orang Febi, orang-orang kita beragama itu supaya paham. Jadi kan katanya ini hadisnya terkenal banget tuh. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika Ramadan dibuka pintu-pintu surga, wa khuliqat abwabun nar. Terkunci pintu-pintu neraka, dan wasufidati syayatin. Terbelenggu setan. Setannya dibelenggu mas, tapi algoritma TikToknya jalan terus, HP-nya tidak terbelenggu, padahal ngono setan tok. Ya, sehingga kemudian Bu, masalahnya Bu, kan ya sesekali toh Bu, mari Bu, kok enak banget. Mari habis berbuka itu sambil nunggu Isya, ya, itu kita bisa berleha-leha. Sesekali lah Bu, sebentar kok Bu. Nah, ini diingatkan sama Rasulullah. Ya. Ni'matani maghbunun fihi makatsiru minan nas. Ada 2 kenikmatan yang banyak orang tertipu. Apa itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang. Mumpung sehat enak banget, gitu ya. Kemudian dimanfaatkan sehatnya. Mumpung luang enak banget, kebablasan. Itu tertipu. Oh, Mas. Dalam bahasa ekonominya rugi dalam transaksi, Mas. Ya. Sehingga kemudian sebenarnya dalam Ramadan itu tadi semuanya kesempatan-kesempatan itu bisa di misalnya kamu merasa nganggur kemudian baca Al-Quran. Itu berarti kalau dalam bahasa ekonominya itu itu mengubah aset tidak produktif menjadi investasi yang produktif. Ternyata gitu. Iya. Ya mubadir banget kalau sampean hanya tulinan HP. Iya. Belum lagi kemudian Imam Hasan Al-Basri mengingatkan nih, ya. Ya bani Adam, innama anta ayyamun. Wahai manusia, kamu itu sebenarnya hanya kumpulan dari hari. Apa maksudnya, Mas? Idza dzahaba yaumun, dzahaba ba'du. Jika satu hari itu berlalu hilang, maka sebenarnya kamu juga sudah hilang, kesempatan dan lain sebagainya. Jadi waktu yang sudah hilang mas, itu nggak bisa kembali. Ramadan saat ini yang sudah hilang nggak bisa kembali. Kemudian kamu ngeles, ya kan masih ada Ramadan berikutnya. Emang kamu bisa memastikan kamu ketemu lagi? Siap banget berarti ya Bu ya? Iya. Mubadir mas, mubadir. Ya Mbak Mila ya. Oleh karena itu Mbak Mila ya. Jadi kita kembali lagi. Apa sih tujuan akhir dari disyariatkannya puasa? Menahan diri. Iya, Kak. Ya ayyuhalladzina amanu. Gimana ayatnya? Kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, supaya kita dapat mencapai derajat takwa. Takwa itu apa? Takwa bisa mengendalikan diri setidaknya, mengendalikan diri dari hawa nafsu. Kalau berpuasa makan dan minum seharian sekitar 14 jam aja bisa. Kenapa? Berpuasa sabar dari jari-jari kita untuk tidak scroll kok nggak bisa. Ya, jadi bukan membuang HP digital fasting itu, tapi mengendalikan. Jadi HP itu kita yang mengendalikan HP, bukan kita yang dikendalikan oleh media sosial, bukan kita yang dikendalikan oleh medsos. Oh jadi kalau misal alasannya kayak kita itu scroll HP males-malesan itu alasannya setan itu bete Bu ya? Bukan ya? Berarti dari kontrol diri kita aja Bu ya? Jadi setannya itu nafsunya sudah kita. setannya itu sudah dibelenggu tuh ya. Iya. Ya, tapi setannya itu ada di diri kamu sendiri, itu hawa nafsu. Itu setannya kan udah diguyon, saya terus yang disalahin. Padahal setannya itu ada dalam diri kamu yang tidak dikendalikan gitu ya. Jadi kemudian bagaimana imam-imam zaman dahulu ya,
salafus soleh ya, orang-orang zaman dulu dalam memanfaatkan Ramadan. Karena Ramadan itu bulan Al-Qur'an, itu Imam Malik itu sampai majelis-majelis pengajiannya yang membahas tentang hadis, Mas. Imam Malik kan ahli hadis, Mas. Itu kemudian tutup dulu, beralih untuk mempelajari Al-Qur'an. Bahkan imam-imam tertentu ya, ulama-ulama terdahulu itu kemudian punya target. Ada yang satu hari itu khatam Quran, ada yang 3 hari sekali khatam Quran. Nah kalau kalian, kamu targetnya berapa Mbak Mila? Kalau sekarang belum punya target, mumpung masih ada 10 hari Mbak, targetkan setidaknya 1 kali. Ya, dan itu selemah-lemahnya iman. Selemah-lemahnya investasi akhirat, ya. Gitu ya Mas ya. Kemudian jadi orang itu kadang targetnya Mas, menargetkan khatam tidak, tapi Netflix iya. Oh kan? Majelis film iya, kemudian apalagi itu? Apa kuwi drakor, dracin. Kalau drakor kesuwen dracin, Mas. Iya. Nah. Dikit-dikit lama-lama kan ternyata ngabisin waktu banyak itu. Ya. Gak kerasa. Gak kerasa, dan memang medsos itu dibuat untuk tidak berhenti, Mas. Hati-hati itu, ya. Jadi, bagaimana tipsnya supaya digital fasting kita berhasil? Pertama itu tadi Mbak ya, buat jam puasa gadget. Oh, jadi kayak kita nahan gitu. Iya, jadi tanamkan pada dirimu. Pokoknya setelah berbuka itu, habis buka kemudian ngaji, sambung taraweh. No, habis itu kok ternyata kan udah capek Mas ya, kan bisa tidur. Ya, tidur supaya tidurnya berkualitas, supaya nanti bisa qiyamul lail. Gitu. Kemudian yang kedua, ketawa lagi, jangan-jangan bertentangan dengan dirimu ya. Saya juga sebenarnya gitu Mbak kadang, apalagi kalau di kos Mas. Di kos kan aku nggak mau tuh di musola nakalan ya, itu kebablasan. Tiba-tiba ketiduran, Allah, untung Allah masih sayang sama aku Mbak. Jam 12 aku bangun, gage aku taraweh, sambung dengan tahajud. Mari kita turu maneh. Kemudian ganti kebiasaan Mbak ya, tips keduanya, mau scroll ganti baca Al-Qur'an atau belajar investasi halal Mas. Ya, atau belajar bisnis, membuka bisnis. Niat dulu. Niat dulu. Tapi itu sulit semua Bu. Ya sudah, setidaknya mau scroll dan kamu capek, tidur. Ya, ini yang namanya tidurnya orang berpuasa, itu ibadah ya ini. Niatnya itu tadi kan berarti kayak kita itu tidur aja wis daripada membuang waktu scroll sosmed. Ya, itu ibadah. Tapi kalau wayai kuliah kok tidur, itu namanya enggak ibadah, njengkeli gurune, njengkeli dosene. Kemudian tips yang ketiga ya, kurangi notifikasi. Silent. Ya, di silent Pak Omoni Mas. Oh iya, betul Ya. itu aja. Ya biasanya kan ada ya, ada izin untuk mengirimkan notifikasi, nggak usah, sih nggak penting-penting nggak usah. Yang keempat, gunakan gadget untuk amal tadi sampai ya. Ya boleh scroll Mas, scroll itu juga ada yang wajib. Ya, yang wajib apa? Untuk mencari materi kuliah, untuk ngaji, karena kamu di jalan ya. Saya itu kalau di angkot di itu Mas, kalau saya naik Senen itu saya pakai bisnya itu sebelum subuh coba Mas, 3:30 ya. Sudah ada Ibu. Iya, yang pertama biar aku nggak ketinggalan. Itu kemudian saya ini Mas, di situ kadang sholat tasbih sambil duduk, lumayan daripada aku bingung mau ngapain. Kalau baca Al-Quran kan kadang mati tuh lampunya. Ya, sholat tasbih kan hafal kan Mas. Ya, gitu ya Mbak ya. Jadi gunakan untuk amal, untuk dakwah, untuk belajar ya, untuk kirim sedekah mungkin ya. Tapi harus yang benar ya, disesuaikan itu. Jadi berarti apanya Bu yang salah? Bukan HP-nya yang salah, tapi kitanya ya, yang memanfaatkan HP tidak pas ya. Semoga kita ya nanti ketika Ramadan berakhir, kamu tidak komentarnya, lah kok tiba-tiba sudah selesai Ramadan, itu ketorok banget sampai kecanduan gadget. Setidaknya kalau yang tadi sudah mempraktekkan ya digital fasting itu kamu nanti akan komentarnya, ya Allah, Ramadan benar-benar mengubah hidup saya sehat secara fisik dan secara mental, enggak kecanduan lagi. Ya, semoga bermanfaat. Ada lagi pertanyaan Mbak? Sebenarnya cukup sih. Mungkin dari Piano ada pertanyaan.
Mungkin closing statementnya bos Ya, sudah kan? ya, closing statementnya gitu ya. Mari kita manfaatkan bulan bonus ini benar-benar. Ini bonusnya dari Allah. Jadi nggak kaleng-kaleng mas. Ya, nggak PHP. Ini serius. Jadi kalau syahrul Ramadan unzila fil Quran, bulannya Al-Quran, ya setidaknya ibadahnya dengan kita ikut. Jadi Rasulullah itu bernostalgia kalau bulan Ramadan. Rasulullah aja bernostalgia, memperbanyak membaca Al-Quran. Jadi kenapa kita tidak? Dan itu ibadah yang paling mudah. Loh saya nggak lancar bu, yo kamu pakai sebisanya lah. Kalau yang sudah lancar tingkatkan sampai baca artinya, supaya kualitas sholat kita setidaknya Fatihah kita langsung connect ke Allah. Jadi salah satu ciri kita itu sholatnya khusyuk atau tidak ketika membaca surat Al-Fatihah, ketika di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kamu connect. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Habis itu kalau itu connect, maka ihdinas siratal mustaqim kamu juga pasti connect. Semoga kami selalu mendapatkan diberi petunjuk dalam kebenaran. Kalau dalam Fatihah di rakaat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim kamu kok tiba-tiba wis ihdinas siratal mustaqim, berarti kamu enggak khusyuk. Ya, untuk bisa itu setidaknya tingkatkan kualitas pemahaman kita terhadap Al-Quran. Setidaknya Al-Fatihah kamu sudah selesai membaca terjemah dan tafsirnya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Kenyang pahala. Iya, kita pastinya kenyang pahala ya karena sudah mendengarkan podcast Sudah hari ini. digital fasting. Iya. Pahala dan manfaatnya juga. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Stronger together, together stronger.